Kami hal itu juga. Oh, pernah pacaran beda agama ya? Dulu. Halo, selamat datang teman-teman di Konco Ngopi. Ini adalah podcast yang akan kami buat, yaitu dari GKJ Klasis Pekalongan. Ya, sebelum kita akan berbincang-bincang tentang satu topik yang cukup fenomenal atau sering kali kita temui, alangkah baiknya di podcast ini, di episode 1 ini kita akan berkenalan dengan para narasumber begitu. Karena saya di sini host, saya sendiri Mas Pandu dari GKJ Bandar, dan saya yang akan menanyai atau mewawancara beberapa narasumber yang juga dari kalangan pendeta dan juga calon pendeta begitu ya. Boleh diperkenalkan mulai dari yang paling ujung dulu. Wih, kok aku tuh. Yang paling ganteng. Yang paling ganteng, oke. Ya, perkenalkan saya Yosua dari GKJ Manuel Karanganyar. Terima kasih. Oke, Mas Yosua. Selanjutnya? Ya, saya Theophilus dari GKJ Batang. Terima kasih. Terima kasih. Oke, selanjutnya Saya Argo. Yang paling muda ini. Yang paling muda, saya Argo dari GKJ Pekalongan. Oke. Selanjutnya, Halo teman-teman, saya Maika Aditya Nugroho, saya dari GKJ Limpung. GKJ Limpung. Nah, demikianlah para narasumber yang sudah memperkenalkan dirinya masing-masing. Masih terlihat sangat-sangat muda semua ya. Tapi ini Padahal belum umurnya- semua. Oh, belum semua. Ada Oke. yang belum hadir. Ada yang belum hadir. Ya, memang di antara kami masih ada yang belum hadir karena satu dan lain hal tertentu gitu ya, masih ada kesibukan-kesibukan. Ada satu yang lain. Ya, ada satu yang lain. Dan itu nanti kita akan tetap akan berjumpa di mungkin episode selanjutnya. Ya, kita hari ini akan membahas tentang satu topik yang cukup umum di kalangan kita, utamanya di kalangan remaja pemuda gitu ya, bisa dikatakan remaja pemuda, yaitu topiknya adalah pacaran beda agama atau hubungan beda agama begitu. Nah, kita akan bersama-sama membahas tentang itu, dan nanti kita akan mungkin ada yang pro, ada yang kontra, dan teman-teman juga pasti juga ada yang pro, ada yang kontra begitu. Dan teman-teman juga pasti akan juga menjumpai orang-orang yang menjalin hubungan dengan beda agama ini begitu ya, atau juga mengalami gitu, dan sangat dilematis dengan hubungannya saat ini. Lah, ini mumpung kita akan ngobrol-ngobrol dengan para pendeta begitu ya, dan juga calon pendeta, kita akan bersama-sama menemukan bukan solusi ya, tetapi memberikan opsi terhadap pergumulan-pergumulan teman-teman saat ini. Oke, pertanyaan pertama dulu yang sebenarnya paling mendasar. Yang pertama adalah, menurut semua narasumber, apa yang menyebabkan fenomena pacaran beda agama ini sangat banyak kita jumpai? Ini yang paling mendasar. Bisa dari mana dulu ini? Boleh kepada tegang semua, bukan doa sapaan. Kayak PA. Kayak WA tadi nih ya. Ya, kita akan mulai dari pertanyaan itu dulu. Mengapa sih kok fenomena pacaran beda agama ini sangat banyak kita jumpai? Kira-kira kenapa? Ya. Kalau menurut Mas Yosua, bagaimana Mas Yosua? Ya, bisa jadi pemuda itu primitif ya, enggak tahu jawabannya. Loh, itu kan bisa jadi. Oh iya, ya. bisa jadi, Nah, bisa tapi jadi, Mas. gini ya, Iya. kadangkala ada remaja itu yang tidak mengetahui dulu apa Iya. latar belakangi, begitu ketemu itu langsung jatuh hati. Nah, ini pesan langsung saja tembak ya. Iya. Untuk ente itu ya, entah itu kamu perempuan, entah itu kamu laki-laki, ojo gampang seneng sih. Ya, kenalan dulu ya. Ya, memang secara tidak langsung di dalam Alkitab itu kan dituliskan apal kitab ya kowe. Ikut doa ini. Oke ya. Adalah sepikir, satu iman, satu baptisan. Nah, itu bisa menjadi dasar dalam apa ini mau dibahas apa ini? Pacaran beda agama. Pacaran beda agama gitu ya. Tapi nanti secara lebih jamblangnya kita akan bersama mendengarkan. Yo, kalau banyak sih banyak, dan saya juga pernah mengalami hal itu juga. Oh, pernah Sekali. pacaran Berarti beda agama primitif, ya? Kita primitif. Dulu. Sekarang sudah bertobat. Oh, sudah bertobat. Monggo tobat.
Oke, yuk. Oke, itu kalau dari Mas Yosua, ya karena memang kalau kata teman-teman itu cinta itu bermula dari mata turun ke hati, ya begitu ya biasanya. Langsung terlop-lop begitu, karena Ya. hal yang seperti itu yang kemudian membuat seseorang mudah jatuh cinta, lalu kemudian tidak melihat dulu latar belakang. Oke, dari Mas Yosua begitu. Ada tanggapan lain mungkin dari Mas Theo, atau justru pernah mengalami seperti apa yang dialami oleh Atau Mas sedang mengalami. atau sedang mengalami saat ini? Ya, kalau Mas Theo bagaimana tanggapannya? Ya, kalau mengenai pacaran beda agama memang menjadi hal yang sekarang itu banyak dilakukan oleh anak-anak zaman sekarang, oleh remaja maupun pemuda. Terlebih anak-anak remaja dan pemuda zaman sekarang itu apa ya istilahnya, mereka tidak, tadi dikatakan Mas Yosua, tidak mau mengenal terlebih dahulu, tidak mau memperdalam atau mengenal lebih dalam, Langsung diterabas. langsung diterabas, wis pokoknya nek dianteng nek kowe ayu, ya Gas. wis gas. Masalah agama pikir kiri. Nah, itu yang menjadi hal yang sering dijumpai di saat ini. Kenapa kok pacaran beda agama itu sering terjadi? Karena ya tadi tidak mengenal pacaran itu apa, pacaran itu tujuannya apa nantinya. Jadi hanya sekedar untuk ben koyo koncone, ben ora ketok jomblo. Oke. Berarti kalau Mas Theo nganggap bahwa ya mungkin sama seperti Mas Yosua tadi tentang terlalu mudah untuk kemudian menyatakan jatuh cinta. Lalu kemudian ada juga pengaruh, ya aku tak melu kancaku lah ya, aku jomblo dhewe tapi nek kanca-kancaku do nganu aku yo pingin gitu ya. Nggih, pantes. Iya pantes. Gue konco kondangan. Biasanya nek kondangan kan mesti ditakoni sih. Nek kondangan kan Konco malam minggu. konco malam minggu. Ben ora di nganu jomblo. Oke, itu dari Mas Theo. Atau kita tanya yang lebih senior juga, atau pernah mengalami justru? Senior terakhir. Oh, senior terakhir. Oke, udah nggak apa-apa. Mas Argo dulu. Gimana Mas Argo kalau? Yang paling tua mana tahu Iya. apa? Paling tua. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang paling tua di sini, Paling tua. pacaran beda agama itu banyak karena kadang-kadang pilihannya ya itu gitu ya, Oh. pilihan terbaik menurut mereka loh ya. Karena banyak pemuda atau remaja gereja itu beberapa kali itu curhat. Saya pernah mencoba dengan yang seagama, Oh. segereja atau seiman, tapi malah nggak cocok, malah berantem, malah toksik dan sebagainya. Nah, saya ketika ketemu teman yang beda agama kok malah nyambung ya Pak Pendeta atau gimana, malah nyaman, terus dia sayang dan sebagainya, sehingga dilemanya di situ. Iya. Kemudian banyak orang kemudian memilih untuk ya udahlah dengan yang beda aja, wong lebih nyaman, lebih sayang. Oh. Yang sesama malah brengsek dan sebagainya lah. Iya. Itu. Nah, ini mungkin juga refleksi sebenarnya. Iya. Kita tidak melulu menyalahkan Ya. yang beda-beda, tapi Beda, juga ya. kita yang orang-orang Kristen ini ya gimana supaya ketika menjadi orang ya yang baik lah, sehingga ketika berhubungan pacaran ya oke gitu loh. Iya. Sehingga peluang untuk seagama menjadi semakin besar ketika ada banyak orang yang bisa nyaman. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin karena akses khususnya di Pekalongan ya dan sekitarnya itu kan secara jumlah kita minoritas, sehingga probabilitas ketemu yang seagama itu kecil, sedangkan yang beda agama lebih besar karena di sekolah, di kampung, di tempat kerja itu ketemunya ya dengan mereka, sehingga ya ketemu yang juga lebih sering. betul. Dan tidak selalu yang segereja itu nyambung juga. Kadang-kadang malah ada yang takut kalau segereja pacaran tuh naik putus piye gimana gitu. Gue malah anak gereja. Salaman Arep mangkat PA isin. Ada banyak dilema. Ada banyak dilema. Oke. Oke. Berarti yang pertama tadi bisa jadi ada trauma-trauma tertentu ketika pacaran seiman begitu ya, atau sama-sama Kristen begitu ya. Lalu kemudian menemukan kenyamanan ketika pacaran dengan yang beragama lain. Toh kadang begini Mas, kadang orang-orang itu nyaman juga karena toh saat ini kita nggak pernah bahas agama kok. Ya, Agamamu, bisa agamamu, agamaku lah. Dalam hal itu kemudian ya muncullah kenyamanan di sana.
entah nanti bagaimana jadinya, toh kita tidak pernah bahas itu gitu. Nah, nanti kita akan bahas juga tentang itu. Tapi pendapatnya kalau Mas Meika gimana Mas? Ya, kalau saya secara pribadi melihatnya kepada kenapa di dalam dunia remaja ini sering terjadi pacaran beda agama. Yang pertama saya melihat adanya apa ya istilahnya penentuan kriteria gitu ya. Penentuan kriteria. Standar. Apakah kriteria primer dan sekunder itu sesuatu yang penting di dalam menjalin relasi? Primer yang utama itu harus seiman gitu. Itu harus menjadi indikasi pertama gitu. Indikasi pertama. Tetapi kadang-kadang yang sekunder ini lebih dominan. Lebih kuat ya. Jadi karena ada kriteria yang muncul ya. Kemudian makanya yang utama ini malah diasingkan atau diabaikan. Sehingga mereka memilih untuk bisa saja meninggalkan imannya kemudian menjalin relasi itu. Sehingga yang utama adalah kriteria primer atau prinsip utama itu yang harus kuat gitu. Sehingga kembali komunitas itu yang akan membentuk kepribadian itu sendiri. Oke, berarti ada kriteria-kriteria yang sebenarnya primer, sebenarnya sekunder, tapi itu justru lebih kuat begitu. Ya. Wah, ini menarik ini. Ada juga yang barangkali yang orang-orang Kristen yang berjiwa evangelis penginjil gitu. Penginjil. Aku mau cari pacar yang beda, justru akan ku Kristen. Oh, iya. Aku menangkan jiwanya. Siapa tahu gitu. juga itu Bisa. itu bagi para jemaat awam. Aneh dewe ra iso ya. Langsung tapi Miliki surat. biasanya juga begitu Mas. Memang ada juga yang kekeh misalnya evangelism lalu kemudian motifnya berpacaran adalah tak tarik gue gitu ya. Tapi akhirnya dewe sing ketarik kan begitu. Akhirnya kuali kalah kuat begitu. Ya, itu yang mungkin bisa kita bahas terkait dengan awal mula kenapa sih kok teman-teman remaja atau teman-teman pemuda yang sudah mulai berbunga-bunga begitu, sudah mulai merasakan kasmaran, kemudian memilih untuk berpacaran beda agama. Dan ada banyak hal, ada banyak faktor seperti yang dikatakan oleh beberapa narasumber kita pada hari ini. Jadi ada faktor ya karena dari mata turun ke hati, kemudian gerusa-gerusu, tidak melihat latar belakang, kemudian ada kriteria yang lebih dominan, dan juga kita bisa melihat apa yang dikatakan oleh Mas Argo tadi terkait dengan intensitas pertemuan. Karena kan kita lingkungan kita kan lingkungan yang majemuk gitu ya, dan kita bisa dikatakan adalah minoritas kalau secara kuantitas gitu. Akhirnya ketemunya ya sama orang-orang itu saja, dan kemudian ketemunya ya karo sing beda dilalai gitu. Jatuh cintai karo sing beda. Nah, oke. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana menurut perspektif iman Kristen begitu. Nah, ini kan para calon pendeta dan bapak-bapak pendeta ini. Bapak-bapak dan PAI. Kemudian itu. Nah, ini karena kita dikhususkan untuk teman-teman yang remaja pemuda yang sedang bergumul begitu, terutama remaja pemuda Kristen begitu. Bagaimana sih perspektif iman Kristen menanggapi fenomena pacaran beda agama ini? Oke, bisa mulai dari siapa dulu? Monggo. Pacaran beda agama ini perspektif Kristennya gimana sih, Mas? Sebenarnya boleh atau tidak, atau kemudian berada di tengah-tengah, atau tergantung dari sudut pandang mana gitu. Nah, ini bisa mulai dari siapa dulu, yang paling muda atau yang Mas paling sepuh itu? Monggo. Paling muda. Paling muda. Saya mengantar dulu. Oh, pengantar. Mengantar aja. Mengantar. Itu ada ragam Ya. ragam corak pandangan teologisnya. Ada yang ini supaya gampang aja ya, eksklusif. Ada yang inklusif, ada yang pluralis gitu. Kalau kita mau pakai Ragamnya. ragam yang paling simpel lah. Eksklusif itu berarti pandangan teologi yang mengatakan tidak untuk pacaran, terus tutup pintunya, tutup. Tidak boleh sama sekali. Pokoknya pacaran harus satu agama, satu iman. Ada yang begitu prinsipnya. Tapi ada yang di tengah-tengah ya inklusif. Oke, pacaran nggak apa-apa lah. Toh ini baru pacaran nggak nikah. Ya.
atau kalau yang penting nikah nanti apa namanya harus satu agama gitu ya. Tapi kalau pacaran ya bolehlah. Nah, karena juga pandangan teologisnya nggak apa-apa, itu kan kita sama-sama menyembah Tuhan yang sama, lalu cuma caranya yang beda. Caranya yang beda. Kalau eksklusif kan kami yang kita yang selamat bla bla bla, yang lain tidak dan sebagainya. Nah, yang pluralis itu yang lebih terbuka, yang lebih open pada pacaran, bahkan pernikahan beda agama. Ini ada tiga jenis itu sih. 3 jenis gitu ya. Dan saya nggak tahu apakah kita semua itu satu jenis yang mana, tapi kan juga beda-beda. Dan apa namanya, tiga-tiganya sih menurut saya oke, sah-sah aja sih. Sah-sah saja. Oke, sebelum itu berarti Mas Argo tadi sudah memberi pengantar bahwa sebenarnya ada 3 jenis sudut pandang begitu ya. Kita bisa katakan sudut pandang. Betul. Nah, yang eksklusif yang memang benar-benar menolak pacaran beda agama, lalu kemudian ada yang inklusif, ada yang kemudian pluralis begitu, yang lebih terbuka dengan pacaran beda agama, bahkan sampai nikah mungkin. Ya, itu dialami oleh si orang yang pacaran, orang tuanya, bisa juga gereja atau pendeta dan sebagainya kan. Bisa punya 3 tadi, atau supaya simpel mungkin 2 aja ya, eksklusif, plural. Kalau menurut panjenengan sendiri, nah ini dari sudut pandang Pak Pendeta begitu di GKJ sendiri, terutama di lokal ya, bagaimana tanggapan Anda terkait dengan pacaran beda agama ini? Artinya kan ini tidak ada yang benar, tidak ada yang salah begitu ya. Artinya sudut pandang tadi, jenis sudut pandang tadi adalah jenis sudut pandang yang setiap orang bebas menentukan sudut pandangnya yang mana begitu. Dan ini juga seperti yang saya katakan di awal tadi, ketika ada teman-teman yang mungkin mengalami pergumulan tentang ini adalah opsi begitu untuk teman-teman kemudian melangkah mau melanjutkan atau ya sudah sampai di sini saja kan begitu. Oke, mulai dari siapa dulu nih? Kira-kira setuju atau enggak nih pacaran beda agama nih? Kalau menurut pandangan jenengan gitu, sebagai pendeta dan calon pendeta. Mulai dari Mas Mika dulu, kayaknya sudah mulai ambil-ambil harus ngomong gini gitu. Akhirnya sebagai yang sudah mau menikah. Ya. Baik teman-teman yang saat ini sedang menggumulkan, kemudian mungkin sedang berelasi dengan pasangan yang mungkin beda agama. Yang pertama yang harus dilihat adalah prinsip gitu ya. Jadi prinsip itu adalah ketika pacaran itu adalah mempersiapkan di dalam jenjang yang lebih serius atau pernikahan. Nah, di dalam pernikahan itu adalah terjadi sebuah komitmen. Nah, komitmen 2 pribadi yang berbeda kemudian untuk disatukan. Nah, ketika komitmen itu apakah kita siap atau tidak, maka itu harus dipertimbangkan. Sehingga tidak jarang mereka masing-masing berkomitmen, oke, kita menikah dengan satu istilah upacara entah ijab kabul atau di gereja atau di mana gitu ya. Sehingga kemudian mereka berkomitmen untuk menikah dengan satu agama. Kemudian mereka jalannya sendiri-sendiri. Nah, yang beresiko adalah ketika pernikahan itu adalah menjadi satu daging, tetapi di dalam relasi itu tidak bersatu sebenarnya. Sehingga ketika di dalam pergumulan, pernikahan ini terjadi sebuah pergumulan, tidak langsung bahagia gitu. Nah, bagaimana bisa mengelola proses-proses di dalam pernikahan itu ketika mereka tidak bisa sama-sama seiman. Ketika ada masalah, aku berdoa dewe, tidak mungkin gitu. Makanya bagi teman-teman yang saat ini sedang bergumul memiliki pasangan yang berbeda agama, saran saya untuk memikirkan ulang, tetapi juga untuk merenungkan bahwa ketika ada pacaran pasti tujuannya adalah menikah, dan menikah itu adalah seumur hidup. Jangan sampai komitmen atau keputusan itu menyesal di kemudian hari. Menarik dari Mas Mika tentang komitmen, karena tujuan dari pacaran itu kan kalau sudah lama atau sudah benar-benar aku yakin iki jodohku begitu kan, kemudian akhirnya menikah. Lalu kemudian di dalam pernikahan itu kan ada 2 orang atau 2 kepala yang berbeda, itu saja sudah berbeda begitu.
kadang pun meskipun satu iman pun kadang dua kepalanya juga beda gitu. Kalau sama malah lanang podo lanang itu lah itu lain soal begitu. Pasti kan berbeda. Wong iku wis berbeda jenis kelaminnya kan. Nah, terkait dengan pernikahan lah, berarti kita tanya dulu nih bagi yang sudah menikah dari Mas. Saya nikah aku tok ya. Karena tadi berbicara tentang pernikahan, maka langsung saja yang sudah pengalaman. Bagaimana sih kalau menurut tanggapan panjenengan? Apakah benar yang seperti dikatakan oleh Mas Mika tadi? Dalam pernikahan, dalam hubungan keluarga sebagai rumah tangga begitu. Memang ada pergumulan-pergumulan, tidak langsung bahagia kan katanya Mas Mika tadi begitu. Apakah juga demikian yang mungkin bisa menjadi gambaran teman-teman untuk melihat dari perspektif itu? Pertama, betul. Tidak langsung bahagia Ya itu Malah mikir-mikir. tidak seindah untuk yang Bu Argo. tidak seindah yang ente banyak. Tidak seindah itu adik-adik. Tidak seindah itu. Oke, lanjut. Karena kan katanya itu kan jatuh cinta kasmaran itu hanya berlangsung 6 bulan sampai setahun. Setelah pernikahan. Enggak, Oh. setelah jatuh cinta sampai bunga-bunganya itu setahun 6 bulan lah. Ya. Nah setelah menikah masih adalah sisa-sisanya itu Sisa-sisa. paling ya setahun 2 tahun. Karena apa? Jatuh cinta itu kan fase yang emosional sebenarnya. Makanya kriteria itu di Uskingko, soalnya jatuh cinta itu pokoknya senang aja. Pokoknya senang Betul. aja. Agamanya apa, dia etnisnya apa, terus dia fans MU atau fans Liverpool gitu. Terlalu pikir ya. Ngaruh Ngaruh loh, gitu. jelas ngaruh gue. Nggak, urusan keluarga juga ditentukan oleh fans-fansnya itu. Iya. Nggak, artinya dia anak orang kaya atau miskin, dia itu kan nanti karena dari mata turun ke hati tadi. Jatuh cinta itu prosesnya sangat emosional, makanya kadang-kadang orang gegabah memutuskan. Oh. Lalu wes aku karo kae soalnya seneng, ayu, cocok, ganteng dan sebagainya. Iya. Seolah-olah itu bisa menjamin kayak di film-film gitu lah. Iya. Drama-drama Itu Emosional. itu Indosiar. Makanya sarannya adalah kalau pacaran jangan 6 bulan, itu terlalu cepat. Jangan setahun, sebisa mungkin lebih, terus tidak hanya diisi hal yang romantis, tapi diskusi juga supaya bisa mengetahui perspektif dari isi kepala tadi itu. Iya. Dan betul bahwa menikah itu banyak diskusinya, menikah Iya. itu banyak dialognya. Iya. Kalau pacaran kan mungkin ketemunya tidak tiap hari dan 24 jam kan. Iya. Itu kita mungkin masih ada kangen-kangennya, Iya. ada jarak yang bisa menyuburkan Iya. romantisme itu. Romantisme. Tapi menikah satu rumah, mendino ketemu kan juga Ketemu senang terus. juga kan. Iya. Harus ngomong habis redopo ini. Menjawab ya. Oh iya, itu semua orang begitu. Iya. Maupun kita mau bukan kita sama aja lah. Oh iya no. Iya. Justru yang penting itu menurut saya menyingkronkan value atau apa ya, isi kepala tadi lah. Iya. Karena banyak yang bahkan dia satu agama, satu sama-sama GKJ Iya, gitu, betul. frekuensinya beda, Frekuensi. bertengkar terus dan sebagainya, nggak akur juga, yang cerai juga ada kan, kita tahu semua. Jadi itu penting. Sebaliknya, memang ada yang mengaku beda agama tapi frekuensinya nyambung, ada juga tuh. Oh ya. Ini bukan permakluman atau apalagi kemudian apa ya, promosi, enggak, tapi ternyata pernikahan soal kemampuan menyatukan atau bukan menyatukan ya, apa ya, menyesuaikan frekuensi Iya. isi pikiran tadi itu, sehingga itu yang harus diputuskan secara rasional. Iya. Tidak hanya asal ganteng cantik, tapi kira-kira dia bisa jadi partner seumur hidup enggak? Iya. Itu kalau soal dua orang. Soal dua orang, oke. Tapi yang kedua, menikah itu tidak hanya dua orang, Dua sebenarnya. orang. Tapi keluarga itu juga Keluarga, iya. di Menentukan dua kultur kita keluarga. menentukan, sehingga menurut saya pertimbangan menikah entah seagama atau beda agama tidak cukup fair kalau itu hanya seleraku. Oh. Tapi aku harus mempertimbangkan bapak ibuku setuju apa enggak ya? Iya. Bapak ibunya dia setuju apa enggak ya? Iya. Kalau keputusanku menikah itu melukai keluarga itu, Iya. menurut saya nggak etis, nggak fair juga. Meskipun misalnya katakanlah saya orang yang sangat terbuka, mau menikah dengan yang beda agama, atau bahkan menikah dengan orang yang nggak beragama, Iya, ekstrimnya betul. gitu. Tapi kalau itu melukai keluargaku misalnya, ya saya berpikir ulang. Itu kan contoh yang Iya, ekstrim, karena kan ekstrim. masa pendeta menikah
beda agama juga agak unik juga ya. Mungkin bisa belum berani Pak. Tapi kalau menikah dengan Katolik itu ada, meskipun nanti kemudian jadi Kristen kan gitu. Iya. Nah itu menurutku keputusan emosional hati-hati harus diimbangi dengan rasional. Rasional itu luas. Jadi tidak hanya itu nggih, tidak hanya memutuskan dengan emosional saja, tapi rasionalnya juga diarahkan begitu. Nah, karena ini tadi sudah berbicara tentang realitas, gitu. Realitas kehidupan berkeluarga yang sudah dialami oleh Mas Argo. Gitu. Kalau tadi sudah disepil-sepil sama Mas Meika, gitu, lalu kemudian dikonfirmasi sama Mas Argo bahwa cinta itu tidak seindah itu, tidak seindah itu. Apalagi ketika sudah berkomitmen untuk berkeluarga, bareng-bareng bendino melek meripat langsung ketemu karo bocah kan bojone kan. Jadi hal itu yang kemudian bisa menjadi pertimbangan teman-teman juga untuk berpikir lebih rasional. Kira-kira ya iso ra aku nek tetap melanjutkan hubungan ini. Artinya kita tidak sedang tidak sedang memutuskan apakah setuju atau tidak, karena itu akan kembali kepada teman-teman sendiri dengan pertimbangan-pertimbangan yang sudah narasumber-narasumber ini berikan. Nah, ini bagi teman-teman yang belum menikah juga. Tapi menurut panjenengan gimana? Kira-kira dari sudut pandang yang belum menikah, biasanya bagaimana sih teman-teman yang tetap lanjut memutuskan hubungan ini dilanjutke wae lah, toh yo ora kita nek ndonga yo ndonga padha saling ngingetke kok gitu. Toh kita pada Tuhan yang sama. Iya, kita berdoa pada Tuhan yang sama gitu. Atau misalnya toh orang tuanya dia juga fair wae begitu, tidak pernah membahas tentang agama. Kalau sudut pandang bagi para calon pendeta dan juga Pak Pendeta yang belum menikah, yang masih jiwa-jiwa muda seperti saya, kira-kira kalau di posisi itu seperti apa? Kalau ya saya dulu. Oh iya, tenang. Aja sampai pasikin mulai panas. Nah, sampai Wah, dari Mas Tio. Kalau saya pribadi, saya kadang-kadang memikirkan gini, kalau orang-orang yang pacaran beda agama itu ketika saatnya beribadah, simpelnya saatnya beribadah, berarti kan yang satu jalan ke sana, yang satu jalan ke sana, beda arah, dan hanya bisa saling mengingatkan. Tidak bisa beribadah bersama-sama. Nah itu juga menjadi dasar, karena nanti kedepannya ketika sudah berkeluarga, ketika mereka dikaruniai seorang anak, nah itu kan mereka berdua kan bersama-sama istilahnya membimbing anak. Nah nanti yang kasihan itu justru kalau saya melihat ya, saya pribadi itu anaknya, karena akan ikut siapa ya, akan ikut siapa, ikut ayahnya atau ikut ibunya. Dan kadang-kadang kalau misalkan itu lebih dari satu anaknya, itu kadang-kadang ada wis siji karo bapak, siji karo ibu. Nah itu kan yang nanti kasihan kan, ketika dalam perkembangannya menuju ke dewasa itu kan mereka membutuhkan sosok figur untuk istilahnya imannya itu supaya bertumbuh, karena kan keluarga menjadi pondasi yang terpenting, menjadi pondasi terpenting dalam membangun sebuah iman untuk nanti dalam menjalani kehidupan selanjutnya. Nah kalau misalkan beda agama itu kan nanti sulit ya, bayangannya sulit sekali. Maka dari itu ya kembali lagi ke teman-teman yang sudah menjalani atau yang sedang menjalani pacaran beda agama, ya mohon dipikirkan ulang. Ini tidak hanya sekarang, tetapi nanti kedepannya itu seperti apa, dan tentunya juga orang tua, keluarga itu kan juga menjadi bahan pertimbangan juga. Karena kalau tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Argo, kalau misalkan menikah beda agama kok menyakiti keluarga, nah itu kan nggak etis rasanya ya Mas ya. Menyakiti pendeta kan? Itu sakit banget. Itu kan kasihan gitu loh, daripada nanti malah menjadi batu sandungan. Kalau dari saya seperti itu sih Mas.
Oke, terima kasih Mas Tio. Mungkin kalau nyakiti enggak Mas, marahin mumet. Marahin mumet iya. Ya itu kalau dari Mas Tio. Ini bukan meden-medeni kemudian apa gitu. Itu dari sudut pandang masing-masing kita. Artinya Mas Tio tadi juga melihat realitas bahwa hidup berkeluarga tidak semudah itu. Bahkan pendidikan iman anak itu juga berawal dari keluarga. Jadi bagian yang terkecil dari gereja misalnya begitu. Itu kan dari anak juga. Nah, bagaimana nanti kalau orang tuanya berbeda kan begitu. Lah aku sih melu sing ngendi kan akhirnya menjadi kebingungan. Hal yang paling sederhana kan itu, kebingungan yang akan ditimbulkan terkait dengan nikah atau pacaran beda agama ini. Oke. Kalau Mas Yosua gimana Mas Yosua? Nah, sekarang Bisa ini sudah waktunya kita kan. Langsung ngalah karo adike. Foto kacamata. Pertanyaan jenengan itu diberikan kepada maksudnya saya atau bagaimana saya menanggapi dari orang lain gitu loh, mesti piye? Anda Jenengan sebagai pendeta. Sebagai pendeta atau sebagai orang awam? Iya. Pendeta dan orang awam. Itu kan soalnya ada dua persepsi itu ya. Gimana kalau menurut ini menarik? Ya berarti sebagai pendeta piye, sebagai awam. Sebagai awam piye lah itu. Oke ya. Semakin lengkap semakin baik. Nek kok nek ya. Jadi kalau sebagai pendeta itu saya nggak bisa menghakimi. Ketika ada misalnya jemaat yang berpasangan dengan beda agama, putus saya juga. Jadi saya menghakimi dong. Betul. Jadi kasih tidak boleh. Nah, ini ada perlu yang namanya percakapan atau pengembaraan khusus. Ojo langsung di tes gitu ya. Dan saya tidak akan menjawab, maksudnya menjawab dan mengatakan keluarga itu tak semudah itu. Soalnya aku belum berkeluarga. Ya. Iya. Tapi saya masih belajar memantau. Observasi. Oh ternyata keluarga begini. Nah, ini juga jawaban pembelaan. Iya. Mengapa kami belum menikah? Gitu ya. Kami masih memantau. Nah, ya sejujurnya aku ya duitnya. Dari alasan yang tepat. Oke gini mas. Agak saya nyumbang. Jadi sebetulnya. Kalau saya lebih ke fanatik. Iya. Sekali lagi neng kitab wis dituliskan hendaklah satu pikir, satu hati dan satu baptisan. Nah makanya sebagai orang awam dulu saya maksudnya saya juga tidak paham akan ajaran Tuhan itu sendiri. Oh ternyata dengan saya berpacaran dengan beda agama itu ya ada dampak-dampak yang dialami. Entah itu dampak yang positif, dampak buruk, ya yang pasti tidak mengejudge lagi, tetap akan ada perbedaan di situ. Dan di sini ya hanya pertikaian seperti itu. Bukan berarti menghilangkan makna kalau satu iman pun tidak ada masalah. Oh enggak, bukan hanya cinta kepada keluarga, ya cinta kepada Yesus itu pergumulannya oke ya toh. Iya betul. Isi harus jadi orang Kristen. Kalau saya, ya kalau saya secara pribadi fanatik, saya tidak bisa menerima seperti itu. Tapi, nah ini tadi kembali lagi, kalau toh ternyata mendapati seseorang yang seperti ini, apakah saya juga harus fanatik dan Menolak. kalau kita diberkati, menghakimi tadi ya nggak bisa, tetap ada yang namanya penggembalaan khusus dan ini memang perlu diterapkan bukan hanya ketika orang itu dewasa tetapi mulai dari anak-anak sekolah minggu diberikan pemahaman ya paling bagusnya yang seiman. Ibarat kata mungkin ada ya di gereja-gereja itu yang dalam keluarga itu satu Kristen, satu Muslim, Hindu, atau beda agama. Beda agama. Konghucu. Saya nggak akan. Saya nggak akan. Ono sing penggayat kepercayaan. Kepercayaan. Saya nggak akan menyebut ini berbeda kepercayaan. Ini berkata seperti sandal bareng ning ora iso gathuk. Lah nek bareng ya mencolot toh. Makanya ya memang betul, memang harus dipikirkan matang-matang. Ingat ya Bapak Ibu dan saudara dan adik-adik semua bahwa setiap pilihan ada risiko dan setiap resiko ada Tamu. akibatnya. Makanya ya monggo. Kembali kalau saya tidak bisa menetralkan hal itu. Nah, saya fanatik. Fanatik. Ya oke. Kalau dari segi Mas Yosua sendiri dari sudut pandangnya memang yo nek wis ora oleh karena yo logikanya juga
agak sulit menyatukan dua perbedaan ini begitu. Perbedaan sudut pandang wis angel pemane perbedaan tentang iman kan begitu. Nah, diterus-terus ini malah akibatnya juga tidak baik juga toh begitu. Nah, itu tentang perspektif dari para pendeta. Ya, mungkin dari perspektif iman Kristen juga demikian ya, terkait dengan mungkin misalnya dengan dalih-dalih Alkitab, misalnya kalau Mas Yosua tadi kan terkait dengan satu baptisan, satu iman dan lain sebagainya. Mungkin ada juga yang perspektifnya misalnya ya carilah pasangan yang sepadan seperti apa yang dilakukan oleh seperti apa yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus misalnya terkait dengan pasangan yang sepadan. Tetapi sama seperti yang dibicarakan oleh Mas Yosua, artinya tidak bisa menjustifikasi atau langsung menghakimi itu karena setiap pendeta juga lalu kemudian setiap gereja itu punya tafsir yang berbeda terkait hal itu. Toh ketika diperdalam lebih dalam lagi dari segi apa misal sosiohistoris atau apa pasti punya hasil yang berbeda gitu. Oh, ternyata Rasul Paulus tidak sedang membicarakan itu kok begitu. Atau mungkin Yesus juga tidak sedang membicarakan itu. Atau mungkin itu justru bisa menjadi dasar karena memang ini yang dibicarakan oleh Yesus ya baik secara harafiah maupun sosiohistoris demikian. Nah, itu terkait perspektif iman Kristen, artinya sama seperti yang dikatakan oleh Mas Argo tadi, ada yang inklusif, ada yang juga eksklusif gitu. Ada yang setuju, ada yang tidak tentang pacaran atau pernikahan beda agama ini. Dan itu cukup umum, sudah menjadi rahasia umum bagi kita semua terkait setuju atau tidak. Ada gereja yang mau memberkati pacaran beda agama atau pernikahan beda agama, ada gereja yang sama sekali nggak mau memberkati. Itu nanti ada nggak tahu? Nggak ada. Nggak ada mas. Tapi ada pergumulan. Oke, pergumulan. Artinya itu sekaligus menjawab pitakonan saking. Oh iya, saking. Pasaman ingkang kinasih. Bila mana ada yang bertanya, Pak Pendeta dosa orang kalau pacaran beda agama. Nah itu mungkin nanti bisa kita sampaikan juga, itu dosa apa ora, melanggar apa ora gitu ya. Ya sing cetha ya piye lah gitu. Sing cetha ya piye. Ya, memang realitasnya seperti itu. Artinya dan itu remaja. Iya. Kadang jemaat ya itu baik dari semua kalangan ya, baik remaja, pemuda maupun dewasa, terkadang sudut pandangnya kan masih seperti hakim begitu. Artinya hitam atau putih, salah atau benar, dosa apa orang begitu. Nah, lalu kemudian itu juga menuntut kita untuk menjawab apakah berdosa atau tidak begitu ya. Nah, hal ini cukup menarik. Tapi kalau menurut saya sendiri terkait dengan apakah itu dosa atau tidak, ataukah itu bersalah atau tidak, ya ini tidak bisa menjustifikasi karena setiap orang punya sudut pandang seperti tadi. Inklusif misalnya, ya aku menerima saja. Toh aku meskipun pacaran juga tidak berzina misalnya begitu ya. Atau tidak melakukan hal-hal yang melampaui nilai-nilai kekristenan. Saya tetap dia taat kok soalnya wah sholat ini ora tau ditinggal. Nek iso sedina ping 10 misalnya gitu. Atau mungkin yang Kristen wah doane iki yo kuat banget gitu misalnya. Nah, hal-hal yang demikian yang kemudian membuat kita tidak bisa menjustifikasi apakah pacaran beda agama gitu so apa tidak. Atau mungkin kadang ada pendeta-pendeta yang punya metode khusus misalnya supaya jemaatnya ini kemudian tidak menikah atau pacaran beda agama, melanjutkan hubungan itu langsung gue dikai dalil gitu ya bahwa beda agama gue diperdi dosa diperdi gue dan jangan menyanyikan PKJ 289 apa itu mas? Keluar hidup indah Tuhan ini enak loro keluarganya Tuhan ini piro lagi sedane Tuhan ini Oke. Itu terkait dengan perspektif iman Kristen. Artinya ya ada berbagai sudut pandang, entah setuju atau tidak, itu bisa menjadi opsi bagi teman-teman atau menjadi bahan pertimbangan. Artinya dikembalikan lagi kepada teman-teman semua.